Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan materi PPKN mengenai kasus pelanggaran HAM berat dan ringan. Dan tidak lupa, terima kasih kepada Bapak Simamora karena telah mengajari kita bagaimana cara proses pembuatan video ini. Nah, kemudian untuk subtopik kasus pelanggaran HAM ringan akan dijelaskan oleh kedua teman saya, yaitu Melvin Lee dan Kristi Frans Maulana. Sedangkan untuk subtopik kasus pelanggaran HAM berat akan dijelaskan oleh saya dan Nicholas Fernando. Saya Melvin Lee dari kelas 12 Kimia. Hari ini saya akan membahas topik pelanggaran HAM ringan. Ada dua topik yang akan kami bahas pada hari ini tentang HAM ringan. Yang kasus pertama adalah kasus pencemaran nama baik dan yang kedua adalah kasus pencurian. Sebelum memasuki topik-topik tersebut, marilah saya akan memberikan pengertian pelanggaran HAM ringan terlebih dahulu. Apa itu kasus pelanggaran HAM ringan? Kasus pelanggaran HAM ringan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bisa dibilang tidak menyebabkan nyawa seseorang menjadi ancamannya. Secara sengaja atau tidak sengaja menyebabkan berkurangnya, tercabutnya, atau terhalanginya hak orang lain. Penyebab pelanggaran HAM ringan biasanya adalah keegoisan seseorang. Tidak adanya rasa toleransi dan hanya mementingkan diri sendiri membuat orang dengan mudah melanggar hak orang lain. Kelalaian pemerintah dalam menjamin penegakan serta perlindungan HAM adalah penyebab eksternal seseorang melakukan pelanggaran HAM ringan. Selamat pagi Pak, nama saya Kristi dari kelas 12 MIA. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM ringan beserta contoh kasus dan kronologisnya dan penjelasannya. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran HAM ringan. Saya ambil contoh dengan yang namanya pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik itu adalah memfitnah, menghina, mengeluarkan aib orang yang tidak boleh diketahui orang banyak. Pencemaran nama baik ini akan menghancurkan nama orang tersebut. Begitu yang disebut dengan memfitnah atau berkata kasar di media sosial yang secara tidak langsung menyinggung perasaan si korban. Contohnya adalah begini. Asal mula terjadinya kasus. Sebuah akun Instagram yang mengunggah foto yang bernada pencemaran nama baik. Akun tersebut juga menambah tulisan berupa fitnah disertai kata-kata kasar terhadap A, misalnya ya, tahulah tuh. Sehingga si A merasa tidak adil. Jadi melapor akun ini ke polisi. Setelah diteliti lebih lanjut, akhirnya foto tersebut dihapus oleh si akun Instagram ini, yang si pengguna akun Instagram ini. Namun sebenarnya sih sudah tersebar ya, namanya juga media sosial kan, kembangnya tuh luas, penyebarannya sekali menyebar itu udah menjangkau beribu-ribu, berjuta-juta orang gitu. Apalagi orang tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar di kehidupan sehari-hari, kehidupan bidang tertentu. Pasal-pasal yang akan berlaku jika
terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik, ya misalnya melalui media sosial, melalui radio gitu, yang bermuatan pencemaran nama baik, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, akan dijerat dengan pasal 45 ayat 1 UU ITE. Selengkapnya nanti akan saya jelaskan di akhir pembicaraannya pasalnya ya. Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang berkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi. Perhatikan pasal 36 UU ITE dan juga pasal 51 ayat 2 UU ITE. Proses penyelesaian kasus. Biasanya dalam proses ini akan dilanjutkan di kepolisian jika sudah melapor, dan tergantung apakah si A akan berniat berdamai dengan yang terlapor. Jika terjadinya perdamaian, maka akan ditindaklanjuti sesuai apa yang telah dibahas. Misalnya dicabut laporannya jika sudah meminta maaf kepada korban, atau ya tergantunglah apa yang dinamaikan dengan si A dengan Z. Jika si A terus melanjutkan laporan karena merasa tidak adil digituin atau bagaimana dan tidak berniat berdamai, maka si Z akan dijerat beberapa pasal yang tadi disebutkan sehingga berurusan dengan kepolisian atau pengadilan. Ya kalau begini pasti akan susah karena yang namanya juga nama orang baik-baik dibilangin yang enggak, ya orang juga gak senang ya kan. Begitu. Kesimpulannya adalah berdasarkan kasus di atas, mengunggah hal-hal yang tidak menyenangkan di media sosial adalah perbuatan yang bisa menjerat Anda ke dalam hukum. Biasakan berpikir sebelum bertindak. Ini maksudnya sebagai pengguna media sosial seharusnya kita bijak menggunakannya. Seharusnya berpikir dulu sebelum memposting apakah yang saya posting ini menyebabkan kerugian atau keuntungan kepada diri kita sendiri atau enggak. Gitu. Supaya enggak kesusahan dalam beraktivitas sehari-hari gitu. Sarannya adalah berhati-hatilah dan bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sesuka hati mengunggah hal-hal yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dan diri sendiri. Ya itu sudah pasti. Ya karena jika ada yang merasa dirugikan, kita pun akan merasa dirugikan juga. Begitu. Seperti yang akan saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Pasal 36 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya
orang tersebut melakukan penyebaran nama baik atau aib yang korbannya akan merasa sangat dirugikan akibat perbuatan dari si penyebar. Pasal 51 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur pasal 36 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Sekian video dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kasus pertama telah dijelaskan oleh Kristi. Selanjutnya saya akan melanjutkan kasus yang kedua, yaitu kasus pencurian. Asal mula terjadinya kasus. Kronologi pencurian ini merupakan rencana yang sudah disusun secara matang. Komplotan pencuri yang terdiri dari 5 orang sudah merencanakan sebulan sebelum beraksi, karena pemiliknya akan pergi ke luar negeri untuk merayakan tahun baru. Si A adalah supir yang merupakan pimpinan dari aksi tersebut. Si A mengajak si B yang bekerja sebagai penjaga hewan dan merupakan orang yang paling tahu akses di rumah itu. Si B mengajak si C yang bekerja sebagai satpam, dan 2 orang, si D dan si E, yang mana bukan merupakan karyawan. Mereka beraksi pada tanggal 31 Desember pada jam 10 malam. Si B berperan memasuki kamar dengan memanjat tangga dan bertugas mencari 3 koper yang berisi 4,25 miliar. Si D berperan membawa koper itu keluar rumah, sedangkan yang lain berjaga di depan rumah. Setelah itu, mereka memasukkan koper ke mobil dan pergi ke daerah X. Proses pasal yang berlaku. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus. Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dijerat pada pasal ini. Jika perbuatan mengambil tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja. Akan tetapi, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam kekuasaan. Dalam pengertian ini, kami bisa simpulkan perbuatan mencuri itu tidak hanya memegang barangnya saja, melainkan harus jatuh ke kekuasaan si pencuri tersebut. Itu yang dinamakan dengan pencurian. Proses penyelesaian kasus. Setelah pemiliknya kembali ke rumah usai merayakan tahun baru di luar negeri, kemudian pemilik mendapati keadaan rumah yang berantakan dan melihat koper miliknya yang berisi uang tersebut hilang. Pemilik rumah kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi dan kemudian ditindaklanjuti oleh Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Polda Metro Jaya. Polisi kemudian bergerak untuk memburu para tersangka. Dimulai dengan mengamankan orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Inisial pertama yang diamankan adalah si C. Ini adalah satpam dari pemilik rumah. Diinterogasi, kemudian yang kedua diamankan adalah si A. Setelah itu, beruntun yang diamankan adalah si B, si D, dan si E, kata Yusri. Setelah diamankan dan diperiksa intensif, kelima pelaku mengakui seluruh perbuatan mereka. Kelimanya kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dan pemberatan
dan ancaman hukum penjara 7 tahun. Kesimpulan, berdasarkan kasus di atas, kita dapat simpulkan sebagai seorang karyawan, kita harus melaksanakan kewajiban kita dan jangan berpikir untuk berbuat hal yang salah atau seperti mencuri, membunuh, ataupun yang lainnya. Saran yang kita dapat dari kasus tersebut adalah yang pertama, sebagai seorang karyawan, kita harus tetap bersikap jujur dan jangan mencela orang lain. Yang kedua, sebagai masyarakat yang taat pada hukum, jangan sempat terlibat dalam kriminalitas. Halo, perkenalkan, nama saya Felix dari kelas 12 IPA. Kali ini, saya akan menjelaskan kasus pelanggaran HAM berat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari kasus pelanggaran HAM berat. Berikut pengertiannya. Apa itu kasus pelanggaran HAM berat? Kasus pelanggaran HAM berat adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang membuat hilangnya nyawa orang lain sebagaimana mestinya, yang disengaja secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau juga mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Maksud dari pengertian ini, kasus pelanggaran HAM berat sudah rawan terjadi di Indonesia. Maka dari itu, pelanggaran HAM telah dibuat aturannya pada pasal PHP tertentu. Kita lihat dari kata mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia. Maksud dari kata itu adalah para pelanggar HAM menganggap orang yang melanggar HAM tersebut cenderung menganggap HAM orang lain yang dilanggarnya itu lebih rendah dibandingkan dengan yang dia miliki. Maka dari itulah kasus ini pun terjadi. Maksud saya, kasus pelanggaran HAM berat itu telah terjadi. Terutama orang yang telah melakukan HAM berat ini cenderung juga kemudian akan dijerat pada pasal KUHP tertentu. Lalu, sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab. Untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia di dalam dirinya serta keharmonisan dalam lingkungan. Maka dari itu, haruslah dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan juga tidak boleh diabaikan juga ya. Karena hak asasi manusia itu sangatlah penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan yang lain terhadap manusia secara keseluruhan. Dalam kehidupan bermasyarakat pun terjalin lebih harmonis. Nah, dari situ kita dapat simpulkan HAM itu adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar dapat kita jaga, kita lindungi, dan sebagainya, dan tidak boleh dilanggar. Kemudian, saya akan memberikan beberapa contoh tentang kasus pelanggaran HAM berat itu yang ada di Indonesia, yang paling sering terjadi juga. Contohnya, bisa kita lihat. Yang pertama ialah penganiayaan. Penganiayaan ini rawan terjadi di negara kita. Nah, saya akan memberikan asal-usul terjadinya kasus tersebut.
Asal-usul terjadinya kasus tersebut adalah telah terjadi proses penganiayaan di daerah X. Kronologisnya, seorang remaja korban bertengkar dengan anak pelaku mengenai masalah game. Dan akhirnya, anak pelaku memanggil orang tuanya, yang kemudian orang tuanya langsung menganiaya korban berulang-ulang hingga tewas menggunakan benda tajam di daerah X. Pada saat terjadi penganiayaan, anak pelaku hanya terdiam melihat ayahnya melakukan hal yang tragis. Nah, apa sih pasal-pasal yang berkaitan pada kasus ini? Mari kita lihat. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut ialah pertama, pasal 351 KUHP, yang dimana bunyinya adalah ayat pertama, penganiayaan diancam dengan hukum pidana yang paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana yang paling banyak Rp4.800. Itu termasuk dendanya. Ayat kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Keempat, dengan penganiayaan disamakan dan sengaja juga merusak kesehatan. Dan terakhir, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidanakan. Kemudian, apabila si pelaku memiliki nilai tujuan membunuh korban, maka dijerat pada pasal 338 KUHP. Nah, pasal 338 KUHP ini berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, ancaman karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, hal ini sebagaimana dapat dijelaskan oleh suatu politikus bahwa luka berat atau mati yang diakibatkan oleh penganiayaan ini harus hanya menyatakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat atau si pelaku itu. Maka dari itu, yang berkaitan pada pasal ini termasuk pasal 338. Kemudian, apabila si anak menyuruh melakukan tindak pidana tersebut, maka yang termasuk adalah pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP ini kita dapat mengetahuinya jika pasal yang dapat dikenakan kepada anak pelaku dalam hukum pidana dikenal 4 golongan. 4 golongan apa aja sih dari pasal 55 KUHP ini? Yang pertama, pelaku. Kedua, menyuruh melakukan. Ketiga, turut serta. Dan keempat, penganjur. Kemudian, terkait asal-usul terjadi kasus tersebut, kita bisa dapat simpulkan yang dilakukan oleh ayahnya pelaku, anak pelaku hanya melakukan tindak pidana, tapi dia tidak melakukannya. Hanya saja dia hanya berdiri terdiam melihat ayahnya melakukan penganiayaan hingga korban tersebut hingga tewas. Lalu, anak pelaku pun juga tidak menyuruh pelaku untuk membunuh si korban maupun turut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan ayahnya. Maka dari itu, anak pelaku juga tidak membujuk ayahnya untuk membunuh si korban. Kemudian, yang mungkin karena ia tidak bisa membela dirinya dalam pertengkaran mengenai masalah game, maka dari itu si anak pelaku ini memanggil ayahnya. Ayahnya ini sudah tidak berambisi lagi, maka dari itu ayahnya secara cepat mengambil benda tajam hingga menganiayanya sampai tewas. Kemungkinan besar dari pasal ini
adalah anak pelaku tidak mempunyai tujuan untuk melakukan tindakan yang berujung pada pembunuhan si korban. Maka dari itu, pasal 55 KUHP ini kemungkinan ada berkaitannya dengan asal-usul kasus tersebut. Nah, yang terakhir adalah berkaitan orang yang mengetahui adanya niat untuk melakukan suatu tindak pidana, namun tidak dicegah dan melaporkan tindak pidana tersebut, maka ia dapat diancam pidana sesuai pada pasal 165 KUHP. Nah, pada pasal 165 KUHP ini, bunyinya sebagai berikut. Barang siapa yang tidak mengetahui adanya niat untuk melakukan satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal tertentu, seperti penganiayaan, untuk membunuh dengan rencana, untuk juga menculik, dan lain-lain, kemudian dapat membahayakan nyawa orang lain tanpa sebab menggunakan benda-benda tajam, seperti kasus-kasus yang saya sebutkan, seperti penganiayaan ini. Maka dari itu, kita dapat simpulkan sedang masih ada waktu untuk mencegah hal tersebut dan dengan sengaja tidak segera memberitahu hal itu kepada pejabat, lembaga yang berwenang seperti kepolisian, atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu dipidanakan. Jika kejahatan itu, jika dilakukan, dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Nah, pasal-pasal yang berkaitan sudah saya jelaskan. Kemudian, bagaimana proses penyelesaian kasus tentang penganiayaan ini? Mari kita lihat. Proses penyelesaian kasus ini yaitu proses penyelesaian kasus penganiayaan ini, tim Komnas HAM melakukan penyelidikan ini yang kemudian dibawa ke badan pengadilan untuk menuntaskan kasus tersebut, dan apabila dilihat dari asal mula kasus ini, berdasarkan fakta di persidangan, pelaku diketahui memegang benda tajam dengan menggunakan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga mengayunkannya ke arah leher bagian belakang korban, sedangkan posisi terdakwa berada di belakang korban dengan jarak sekitar 1 meter. Maka, hakim menganggap pelaku memiliki niat menewaskan korban dan memutuskan pelaku bersalah berdasarkan pasal 338 KUHP dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 7 tahun. Maaf, ini salah pengetikan, seharusnya 7 bukan 8 ya. Sedangkan, berdasarkan asal mula terjadinya kasus ini, si anak pelaku hanya berdiri terdiam, yang mana dia tidak mencegah ataupun melaporkan ke pihak yang berwajib. Maka dari itu, hakim memutuskan juga bahwa anak tersebut dikenakan pidana berdasarkan pasal 165. Nah, kesimpulan dan saran yang dapat kita petik dari kasus ini ialah satu, kesimpulannya yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah pidana hukuman penjara 7 tahun. Adapun saran yang dapat dipetik dari kasus tersebut yaitu kepada masyarakat yang mengetahui terhadap tindakan kekerasan di lingkungan masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sekian dari penjelasan saya mengenai kasus pelanggaran HAM berat terkait pengertian dan contoh kasus pertama yang saya jelaskan. Dan apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Nama saya Felix Leonardi dari kelas 12 IPA. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nicholas Fernando dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran HAM berat, dan saya mengambil contoh kasus pembunuhan
yang terjadi di Bekasi pada bulan November tahun 2018. Pelaku yang bernama asli Hari Arisandigon atau lebih dikenal sebagai Hari Simamora membunuh satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan kedua anak mereka. Asal mula terjadinya kasus adalah pelaku mendatangi rumah korban dan menginap di rumah korban. Hal ini memang sudah sering dilakukan oleh pelaku karena pelaku dan korban, lebih tepatnya istri korban, memiliki hubungan keluarga. Pada hari itu terjadi cekcok mulut antara korban dan pelaku yang mengakibatkan pelaku sakit hati kepada korban. Pertengkaran didasari karena kos-kosan yang dikelola oleh korban dahulunya sempat dikelola oleh pelaku. Saat berpindah tangan menjadi kepemilikan korban, pelaku merasa kesal dan marah. Ditambah lagi dengan cacian dan makian yang dilontarkan oleh korban, membuat pelaku menjadi semakin kesal dan menyimpan dendam. Kemudian pelaku merencanakan pembunuhan yang dilakukannya pada Senin sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Pasangan suami istri dan kedua anak yang berada di rumah itu menjadi korban pembunuhan. Pelaku membawa linggis dari dapur dan memukul korban pertama ke arah kepala, kemudian menusuk leher korban serta menggorok leher dengan menggunakan linggis. Selanjutnya, pelaku memukul korban kedua yang merupakan istri dari korban pertama dengan menggunakan linggis ke arah kepala, juga menusuk leher korban serta menggorok leher dengan menggunakan linggis yang sama. Kemudian pelaku menyadari bahwa kedua anak dari istri korban pertama dan kedua menyaksikan pembunuhan tersebut. Kemudian pelaku berencana untuk membungkam mulut kedua anak itu dengan cara membunuh dengan cara mencekik. Setelah membunuh satu keluarga itu, pelaku berusaha untuk membuang barang bukti yang berupa linggis itu dengan melarikan diri menggunakan mobil yang dibawa lari olehnya dari korban. Pada proses penyelesaian kasus adalah pihak kepolisian menginvestigasi dan menemukan saksi yang melihat tersangka kabur menggunakan mobil korban dengan pakaian yang berdarah. Dan tersangka dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian kasus. Dan atas pengakuan tersangka, ia sering dihina dan direndahkan oleh korban, dapuri menanggolan, dan menyimpan dendam pada korban. Berdasarkan fakta di persidangan, tersangka membunuh korban dan istrinya yang tertidur menggunakan linggis. Kemudian membunuh kedua anak korban dengan cara mencegik agar tidak ada saksi mata pembunuhan. Maka hakim memutuskan terdakwa Haris Simamora bersalah sesuai pasal 340 KUHP dan pasal 363 ayat 1 ketiga KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan. Proses pasal yang berlaku pada ini adalah pasal 340 KUHP. Nah, pada pasal 340 KUHP berisi tentang barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya adalah hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Pada kasus ini, Haris Simamora telah merencanakan pembunuhan ini beberapa jam sebelum ia melaksanakannya, sehingga pasal ini bisa ditimpakan pada pelaku. Dan ada satu pasal lagi, yaitu pasal 363 ayat 1 yang merupakan pencurian. Memang Haris Simamora tidak mencuri perhiasan atau barang-barang yang ada di rumah korban. Akan tetapi, pelaku melarikan diri menggunakan mobil korban, sehingga itu termasuk ke dalam pencurian. Sehingga pasal ini juga bisa ditimpakan kepada pelaku karena mobil tersebut dibawa lari oleh pelaku, meskipun itu merupakan rencananya untuk melarikan diri saja. Nah, pada kasus ini hakim memutuskan bahwa Haris Simamora bersalah dan dijatuhi oleh
dijatuhi hukuman mati. Dan kesimpulannya adalah pidana yang dijatuhkan adalah terhadap pelaku pembunuhan satu keluarga adalah pidana hukuman mati. Dan Haris Shimamura telah dieksekusi mati pada tahun 2019 pada bulan Januari. Nah, saran saya untuk, lebih tepatnya saran kami untuk kita semua dari kasus ini adalah janganlah membalas kejahatan dengan sesuatu yang sama jahatnya. Karena dengan membalas kejahatan dengan kejahatan itu tidak membuat kita lebih baik dari orang-orang yang menjahati kita. Nah, demikian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.